Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Arya Pratama Solikin. Saya akan menjelaskan tentang part yang pertama, yaitu penampilan profesional. Penampilan profesional di sini meliputi 3 aspek, yaitu bentuk citra diri, yang kedua sarana komunikasi, yang ketiga kunci sukses. Dan penampilan profesional di sini ada 2 ya, penampilan statis dan dinamis. Penampilan dinamis ini tinggi badan, berat badan, bentuk wajah, terus bentuk tubuh, bentuk kaki, dan bentuk badan. Yang kedua adalah penampilan dinamis. Penampilan dinamis di sini seperti ekspresi diri, tatapan mata, suara, gaya bicara, terus bahasa tubuh, gaya berjalan, dan lain-lain. Kebersihan dan kerapian tubuh meliputi bau badan, yang kedua bau mulut dan kebersihan gigi, yang ketiga ada kebersihan kuku dan sepatu, yang keempat itu adalah rambut dan kulit. Ya, kita masuk ke make up. Make up di sini ada seperti bedak, blush on, eyeliner, eyeshadow, maskara, alis, lipstick, dan foundation. Dan lagi cara duduk pria adalah seperti ini. Sebelum duduk, jas dibuka, tangan seperti ini, dan berdiri jas ditutup, ya seperti itu. Bentuk tubuh pada pria ada landai, proporsional atau ideal, dan atletis. Dan bentuk tubuh wanita seperti segitiga terbalik, segitiga, persegi panjang, 8, jam pasir, dan bulat lonjong. Ya, kita masuk ke bentuk muka dan pemakaian kacamata. Bentuk muka seperti hati itu cocok dengan kacamata mata kucing dan oval. Dan bentuk muka yang segitiga itu cocok dengan kacamata yang bersudut dan persegi. Bentuk muka yang wajik itu cocok menggunakan kacamata yang persegi. Dan bentuk muka yang panjang itu memakai kacamata yang persegi. Bentuk muka yang bulat itu menggunakan kacamata mata kucing dan oval. Dan bentuk muka yang persegi itu menggunakan kacamata mata kucing dan oval. Yang terakhir adalah bentuk wajah yang oval, cocok menggunakan semua bentuk kacamata seperti oval, persegi, mata kucing, dan bersudut. Dan kita masuk ke warna. Ya, warna di sini ada warna panas dan warna dingin. Warna panas itu meliputi warna merah, oranye, kuning, hijau, coklat, hitam, putih, dan keemasan. Yang kedua adalah warna dingin seperti biru, pink, ungu, marun, dan hitam, putih, dan keperakan. Warna di sini tidak boleh panas dengan dingin, itu harus dingin dengan dingin, panas dengan panas. Dan perhiasan yang cocok digunakan untuk warna panas ini adalah perhiasan yang warnanya emas dan kuning. Dan perhiasan untuk warna
dingin adalah perhiasan yang berwarna perak dan putih. Part kedua ini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian busana. Penyesuaian busana di sini bisa meliputi 3S, yaitu sederhana, sopan, dan sesuai. Penyesuaian busana juga harus sesuai dengan waktu acara dan tempat acara. Penyesuaian busana juga harus sesuai dengan karakteristik kepribadian kita. Dan penyesuaian busana secara rentang waktu pagi sampai siang kita bisa menggunakan warna yang lembut dan perhiasan yang sederhana. Dan pada waktu sore hari kita bisa menggunakan warna 50% gelap, 50% terang, dan 100% gelap. Untuk perhiasan kita bisa menggunakan perhiasan yang 50% mengkilap. Untuk penyesuaian busana untuk malam hari kita bisa menggunakan 100% terang dan 100% gelap. Untuk aksesoris kita bisa menggunakan 100% mengkilap dan mewah. Untuk penyesuaian memilih busana sesuai acara formal resmi, kita bisa menggunakan formal wear, bisa menggunakan black tie, bisa menggunakan gala dinner, dinner suite, internasional kostum, dan batik. Untuk menggunakan sesuai acara semi formal kita bisa menggunakan long suite dan cocktail dress dan smart casual. Untuk casual santai kita bisa menggunakan casual wear, kita bisa menggunakan resort wear, kita bisa menggunakan insecure wear. Dan pemilihan jas untuk pria yaitu dibagi menjadi dua, ada single breast dan double breast. Single breast adalah dengan kancing 1, 2, dan 3, dan double breast itu menggunakan kancing 4, 6, dan 8. Untuk menggunakan jas ini juga ada tata caranya untuk duduk, yaitu kita harus mencopot semua kancing ketika duduk, dan ketika kita berdiri kita harus memakai semua kancing dan meninggalkan kancing yang paling bawah itu terbuka. Dan memilih dasi sesuai kemeja kita harus sesuai ya, menggunakan dasi, dan warna kemeja kita itu harus sama. Seperti kemeja putih kita menggunakan dasi hitam, kemeja pink kita bisa menggunakan dasi biru. Hindari menggunakan dasi yang berlogo dan berwarna putih. Kita juga harus pasang dasi tepat di area atas pinggang dan penjepit dasi. Kita bisa kancingkan di antara kancing yang ketiga dan keempat. Memilih celana kita juga harus memilih ada 3, yaitu torso panjang, torso ideal, dan torso pendek. Torso panjang bisa menggunakan highway, dan torso pendek bisa menggunakan hipster. Menggunakan kaos kaki juga harus menggunakan kaos kaki yang berwarna gelap seperti abu-abu, hitam, biru, dan coklat. Hindari menggunakan kaos kaki yang berlogo putih dan mengkilap. Memilih
sepatu dan belt. Kita harus menggunakan sepatu yang berwarna hitam, terus bercelana hitam dan bersabuk hitam sesuai, dan bentuk garis pada leher wanita itu v-neck dan scoop dan square dan halter dan lain-lain. Penampilan sesuai dengan budaya berbusana seperti konservatif, industrial, dan akademik dan casual. Part ketiga ini saya akan menjelaskan tentang etiket bisnis. Etiket bisnis dibagi menjadi dua, yaitu etiket dan etika. Etiket adalah peraturan pergaulan dan tata krama. Etika adalah falsafah moral yang merupakan tujuan hidup yang benar, bisa dilihat dari segi budaya, susila, dan agama. Dasar-dasar etika adalah kebersihan dan kesehatan diri, keluasan, cara berbicara, dan keterampilan berbusana. Etika perkenalan yaitu memperkenalkan orang yang lebih tua, dan pria memperkenalkan diri kepada wanita. Wanita dikenalkan ke pria bila pria itu lebih penting atau memiliki jabatan penting atau lebih tua atau anggota keluarga. Bila perlu kita bisa memperkenalkan diri kita sendiri. Hindari memperkenalkan diri atau perkenalan pada tempat yang ramai. Etiket berjabat tangan, kita harus mengajukan tangan seperti ini dan agak menunduk agar bisa dibilang menghormati orang yang kita ajak bersalaman. Tata cara menerima kartu nama yaitu kita terima kartu namanya dan kita lihat, kita baca kartu namanya. Hal yang tidak boleh kita lakukan saat menerima kartu nama yaitu memasukkan kartu nama ke saku ketika orang yang memberi kartu nama itu masih ada. Tata cara menerima tamu yaitu senyum salam sapa seperti biasa, menyuruh duduk, dan mengantar tamu keluar ketika sudah selesai. Dan etika bertamu adalah seperti mengetuk pintu, menyapa orang yang kita tamu, dan kita jangan pernah duduk sebelum kita disuruh untuk duduk. Etika meeting, kita harus memperhatikan posisi duduk seperti saya di sini dan nasabahnya di ujung sana. Kita harus paling jauh. Nasabah itu harus paling jauh dari pintu agar kita bisa mengantar sampai keluar. Tata cara meeting seperti kita harus datang 15% 15 menit sebelum kita meeting. Kita harus sudah ada di dalam ruang meeting. HP bisa di silent, dan kita harus mengajukan tangan ketika bertanya. Etika duduk di mobil, sebagai nasabah atau bawahan kita bisa duduk di depan atau di belakang, dan atasan kita duduk di tengah. Bila mana kita disuruh duduk di tengah atau di sampingnya,
kita harus menunggu instruksi dari atasan. Dan etika naik tangga atau turun tangga, kita harus, laki-laki itu harus naik setengah lebih dulu daripada perempuan, dan laki-laki harus turun duluan, dan laki-laki harus membukakan pintu, entah itu wanita atau atasan. Dan wanita juga harus membukakan pintu ketika itu adalah atasan kita. Dan yang terakhir adalah etika membayar makanan. Etika membayar makanan di sini bisa, kita tidak harus selalu membayar makanan wanita. Kita bisa bergantian mentraktir. Jika kita yang mengundang, kita harus membayar makanan itu. Dan jika kita diundang, kita harus mengajukan yang membayar. Part keempat ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Elemen komunikasi itu ada 3, yaitu komunikasi secara verbal, komunikasi secara vokal, dan komunikasi secara visual. Komunikasi secara vokal ini kita bisa konsisten dan jelas dan fokus. Dan komunikasi secara vokal itu nada suara dan tempo dan volume. Dan yang ketiga adalah komunikasi secara visual, seperti ekspresi wajah, sikap tubuh, dan gerakan tangan dan penampilan. Ya, kita masuk ke killer word dan magic word. Ya, kata pembunuh dan kata ajaib. Kata pembunuh di sini bisa meliputi tidak bisa, tidak tahu, bukan saya, wah susah, dan salah sendiri, dan lain-lain. Intinya itu tidak ingin tahu kepada orang lain dan memojokkan orang lain intinya. Dan magic word adalah seperti bisa saya bantu, tolong, dan maaf, boleh saya pindah ke situ, atau silahkan, dan kalimat positif. Dan killer word ini seperti kata-katanya itu lebih ke negatif. Kalau magic word kata-katanya itu lebih ke positif. Dan ada 3 perilaku komunikasi. Perilaku yang pertama adalah submisif. Perilaku ini seperti saya tidak oke, kamu oke. Yang kedua adalah asertif. Asertif ini saya oke, kamu oke. Dan yang ketiga adalah agresif. Saya oke, kamu tidak oke. Dan kita harus memiliki sifat perilaku komunikasi yang asertif. Yang asertif adalah tipsnya agar kita memiliki sifat yang asertif adalah lebih percaya diri, belajar dengan tekun. Kita harus pahami itu apa hak kita, apa hak orang lain, dan kita belajar mengatakan tidak secara sopan. Dan yang terakhir adalah memperhatikan aspek verbal dan nonverbal. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.